Halo semua, selamat datang kembali di channel Power Tools Lab. Bagi kalian, para pekerja profesional maupun penghobi DIY di rumah, memilih alat kerja itu bukan cuma soal fungsi, tapi juga soal investasi jangka panjang. Kadang kita tergiur dengan harga yang murah, tetapi ternyata dapat kualitas seadanya. Baru beberapa bulan dipakai, ternyata barangnya sudah rusak atau mati. Dan ketika kita mau klaim garansi, service centernya tidak jelas, dan klaim garansinya juga ternyata sangat sulit. Dan kalau kita bicara tentang investasi terbaik di dunia peralatan cordless, Milwaukee, brand dari Amerika ini pastinya selalu berada di kasta paling tinggi. Kualitasnya sudah terbukti, service center dan garansinya juga sangat jelas. Dan setahu saya, Milwaukee tidak pernah main-main dalam hal kualitas produk serta efisiensi baterai pada setiap line up produknya. Dan hari ini saya akan mereview salah satu line up produk dari Milwaukee, yaitu Milwaukee Fuel M12 FPD 2 Strip 0, yang ukurannya kecil, ringkas, kemudian desainnya sangat ergonomis, bobotnya kurang lebih 1 kg saja, dan daya baterainya di 12 volt, cocok untuk kalian yang butuh alat kecil tetapi memiliki tenaga dan torsi yang besar. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ulas secara tuntas apakah performa dan build quality-nya sebagus nama besarnya atau hanya mereknya saja yang besar. Kita simak ya. Untuk paket pembeliannya seperti ini ya kawan, jadi dia dijual secara terpisah, unitnya sendiri, kemudian chargernya sendiri, dan juga baterainya sendiri. Ini saya beli paket komplit ya. Kalian bisa beli unitnya saja, atau baterainya saja, ataupun chargernya saja. Dan ini unit yang saya beli M12 Fuel, kemudian modelnya FPD 2 Strip 0. RPM maksimumnya di 1550, kemudian torsinya di 45 Nm. Diameter caknya 13 mm, kemudian untuk motornya menggunakan power state brushless motor khusus dari Milwaukee yang dirancang khusus untuk memberikan tenaga lebih besar, kecepatan aplikasi lebih tinggi, daya tahan lebih lama, dan tentunya umur pakai motor yang lebih panjang. Kemudian sudah dilengkapi dengan LED work light dan panjangnya hanya di 15 cm saja. Oke, yang pertama kita unboxing dulu baterainya. Ini kita dapat buku manual dari baterainya. Oh bukan ya, ini hanya register company information ya. Jadi perusahaan yang terregistrasi dengan Milwaukee, dan sini di Indonesia sudah ada ya, Milwaukee Tool Indonesia di Gatot Subroto, Jakarta ya. Oke. Ini dia baterainya. Di 2 ampere hour red lithium, kita lihat spesifikasinya, dan selnya menggunakan 3 sel dari INR 1965. Tegangannya di 12 volt, kemudian dayanya di 24 watt hour ya. Made in China, tetapi registrasinya dari Milwaukee Tool, Brookville, Wisconsin, USA. Oke. Kemudian kita unboxing juga untuk chargernya ya. Nih, kita dapat plug kaki 3 seperti ini ya. Kemudian di sini nanti untuk steker yang biasa bisa kita colokkan di sini. Dan ini dia chargernya. Modelnya docking station. Ini dia tab spesifikasinya di 3 ampere ya. 55 watt, jadi ini sudah model fast charging. Dan ini buku petunjuk atau manual untuk chargernya. Dilengkapi juga dengan infografis di sini untuk cara pengoperasian chargernya. Dan di sini kita dapat juga register company information ya. Ini untuk general safety rules-nya ya. Kalian baca-baca terlebih dahulu untuk petunjuk keselamatan ini ya. Oke. Dan yang terakhir, kita unboxing unitnya. Nah, di sini kita dapat satu buah kacamata safety. Kualitasnya seperti ini. Cukup bagus ya. Dan juga sudah mempunyai fitur anti fog atau anti kabut dan juga anti scratch ya untuk kacanya di sini. Mantap ya. Kemudian kita juga dapat satu pasang sarung tangan. Size-nya medium, dan di sini mempunyai grade untuk
cut level 1 ya. Jadi kalau misalkan kegores-gores benda yang tajam ini tidak akan mudah sobek ya. Buku manual sekali lagi penting untuk kalian baca terlebih dahulu ya. Karena di sini berisi petunjuk pengoperasian dan juga petunjuk keselamatan serta spesifikasi teknis. Di sini ada infografisnya ya untuk petunjuk pemakaian, kemudian part-partnya, dan juga cara pengoperasiannya ya. Nah, lengkap di sini. Ini untuk petunjuk keselamatannya ya. Oke, jadi tiap unit ada buku manual dan juga petunjuk keselamatannya. Dan ini dia kartu garansinya. Untuk garansinya, kalian daftarkan saja secara online, scan QR code yang ada di sini, kemudian di sini ada petunjuknya, dan service centernya sudah ada di beberapa kota besar di seluruh Indonesia ya. Garansinya untuk cordless dapat garansi 1 tahun, baterai dan chargernya juga 1 tahun ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Dan terakhir, unitnya. Untuk first impression dari segi build quality ini cukup kokoh, cukup padat, dan cukup solid ya. Kemudian di bagian belakangnya ini sudah dilapisi dengan bumper karet, dan bahan dari bodi plastiknya juga terbuat dari bahan plastik ABS yang berkualitas tinggi ya. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Kemudian untuk bagian mereknya ini dibuat emboss seperti ini, dan backclipnya sudah terpasang di sini. Dan kemudian di bagian sebelah kanan sudah terpasang juga slot untuk menaruh mata obengnya. Untuk tombol pengatur kecepatannya terletak di atas sini ya, tinggal kalian pindahkan saja seperti ini. Dan ini, untuk perpindahannya sangat halus sekali ya kawan, sangat ringan. Nah, berbeda dengan bor cordless generik yang kadang harus kita tekan dengan kuat ya. Ini tinggal kita flick seperti ini aja sudah berpindah ya. Untuk caknya di sini terbuat dari metal dan modelnya sudah model grip release. Jadi tinggal kalian putar-putar saja seperti ini untuk mengencangkan dan juga mengendorkan mata bornya. Kemudian mesin bor ini sudah memiliki 3 mode pengoperasian, yaitu untuk mode penyekrupan, kemudian mode pengeboran, mode drill, dan terakhir mode impact atau mode hammer untuk pekerjaan beton atau mengebor tembok. Dan ini perpindahannya seperti tadi ya, sangat halus sekali ya kawan, tinggal kita flick seperti ini aja dia sudah berpindah. Ini dari mode drill ke mode screw juga cukup halus ya. Nah, untuk pengaturan torsinya juga sama ya, tinggal kita flick aja dengan jari kita seperti ini. Sangat mudah dan sangat halus ya transisinya. Untuk saklar on off atau triggernya terletak di bagian sini dan sudah dilengkapi dengan tombol forward dan juga tombol reverse. Di bagian depannya sudah dilengkapi dengan LED walk light yang cahayanya kuning seperti ini ya. Sangat nyaman di mata dan juga sangat membantu di tempat yang pencahayaannya kurang. Untuk bagian handle-nya sudah dilapisi juga dengan karet anti-slip yang dibuat tekstur seperti ini, seperti kulit ular, sehingga memberikan grip yang maksimal di tangan kalian ya. Kemudian untuk melepas atau memasang baterai, tinggal kita pencet saja tab yang ada di kedua sisi dari baterainya ya. Sangat mudah cara memasangnya. Kemudian di sini sudah dilengkapi juga dengan indikator status dari baterainya. Overall dari segi build quality saya tidak ada komplain sama sekali ya, tidak ada yang perlu dibahas karena build quality-nya sangat bagus, cukup padat dan juga sangat solid. Apalagi di bagian catnya ini ya, bisa kalian lihat sendiri. Dari build quality, sekali lagi, saya tidak ada komplain sama sekali. Finishingnya sangat rapi, desainnya juga sangat ergonomis, dan bobotnya ini kurang lebih di 1 kg saja ya. Bisa kalian lihat sendiri di sini, bagian belakang, bagian samping, kemudian bagian samping kanan, dan ini dia tab spesifikasinya ya. Modelnya M12, FVD2 12 volt, kemudian RPM-nya maksimum di 1550, diameter caknya di 13 mm. Made in China tetapi masih di bawah pengawasan Milwaukee Tool USA. Kemudian barang ini sudah terregistrasi di K3L. Jadi sudah memenuhi standar keselamatan atau safety di Indonesia. Oke, selanjutnya tes tegangan atau daya baterai. 12, sekian, real di 12 volt ya.
Lanjut ke tes RPM, kita pakai dulu di speed 1 ya. Untuk speed 1 RPM-nya di 496 ya, hampir 500. Kita coba ke speed 2. Dan untuk speed 2 RPM-nya maksimum di 1434 ya. Sedikit di bawah spesifikasinya, tapi masih masuk toleransi. Oke, lanjut ke bagian pengetesan. Di sini akan saya tes untuk mengebor flat bar dengan ketebalan kurang lebih 10 mm menggunakan mata bor 10 mili. Langsung saya maksimalkan ya. Kemudian setelah itu nanti saya akan coba juga untuk mengebor dengan menggunakan hole saw ukuran 3/4 inch atau 20 mili ya. Sebelumnya nanti akan saya bor dulu dengan menggunakan mata bor 5 mm untuk pilot hole-nya. Kemudian lanjut ke pengetesan memasang baut roping, menyekrup kayu, memasang deck screw, dan mengebor kayu dengan menggunakan auger bit di ukuran 20 mm. Dan terakhir nanti akan saya coba juga untuk mengebor beton dengan menggunakan mata bor 10 mm. Saya maksimalkan juga ya. Oke, langsung saja kita mulai. Jangan lupa untuk selalu memakai APD atau alat pelindung diri seperti sarung tangan, baju kerja lengan panjang, penutup kepala, dan juga masker. Untuk speednya, saya ganti ke speed 1 dan modenya mode drilling ya. Kita mulai dari sini. Mantap memang ya, tenaganya sangat luar biasa ini. Terasa sekali lain ya, dari feels-nya, pegangannya, ini sangat terasa kalau ini memang barang premium ya. Bobotnya juga sangat ringan. Kita kasih dingin dulu. No? Baru beberapa menit saja sudah makan ya. Ini saya tekan dengan kuat ini. Wah, tidak ada loss power ya. Mantap tenaganya ya. Kita kasih pendingin lagi, tinggal sedikit lagi tembus, pelan-pelan saja ya. Ini tenaganya keren mati. Nah, mantap ya. Mantap, effortless sekali ya kawan. Ini dia hasilnya ya, mengebor dengan menggunakan mata bor 10 mili di bidang kerja flat bar 10 mm. Hasilnya seperti ini. Tadi tidak memakan waktu yang cukup lama ya. Dan coba kita cek suhunya. Untuk bodinya atau motornya di 40 saja ya. Kemudian gearboxnya di 36 dan baterainya hanya di 32 saja ya, 33, cenderung dingin ya. Oke, lanjut ke mengebor dengan menggunakan mata bor hole saw. Nanti akan saya bor dulu dengan menggunakan mata bor 5 mm.
Oke, untuk modenya sama, mode drilling, kemudian speednya di speed 1 ya. Sini. Untuk mengebor dengan mata bor kecil sangat mudah ya. Sangat mudah. Tenaganya ini luar biasa ya torsinya. Torsinya gile ya. Mantap ya. Oke, kita ganti dulu mata bornya ke mata bor Holsau ya. Ukuran 20 mili. Langsung. Untuk speednya masih sama, speed 1 ya. Dan modenya mode drilling. Mantap ya. Gila ini 12 volt. Torsinya seperti ini. Mantap sekali ya. Oke, kita balik dulu. Sudah mentok ya. Karena kedalaman dari holsonya ini terbatas. Jadi ini sudah mentok. Kita balik dulu. Oke, lanjut. Sini ya. Mantap sekali torsinya ya. Gila ini memang. Oke. Torsinya luar biasa ini ya. Nah, kemudian desainnya juga sangat ergonomis, cukup enak ya. Tembus. Dan ini dia hasilnya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Ketebalannya seperti ini. Tidak memakan waktu yang lama, tembus ya. Ini tadi yang mata bor 10 mm dan ini tadi untuk holsau-nya. Oke, kita cek lagi suhunya. Untuk motornya di 42 saja ya. Ini adem sekali ya kawan. Gearbox-nya di 39. 39 tadi ya, dan baterainya. Untuk baterainya di 39 juga ya. Untuk baterainya di 46 ya, cenderung dingin. Oke, lanjut. Setelah ini ke pemasangan baut looping di bidang kerja besi holo dengan ketebalan kurang lebih 0,8 mm ya. Untuk speednya saya ganti ke speed 2 dan modenya kita pakai mode penyekrupan di torsi 8 saja ya. Ternyata terlalu besar, kita turunkan ke torsi 4 atau 5. Nah, cukup ya.
Luar biasa tenaganya. Mantap ini ya. Bagus. Bagus sekali torsinya. Luar biasa, effortless sekali ini ya kawan. Di speed 2 dengan torsi di torsi 5. Nah. Lalu pekerjaan ringan pakai torsi 5 di speed 2 sudah cukup ya. Karena baut trooping atau SDS seperti ini, kalau dia terlalu kencang, yang terjadi dia tidak akan mengikat dengan sempurna ya. Jadi torsinya lebih baik disesuaikan saja ya. Kalau sampai dol dan terkena getaran, lama-lama bautnya akan lepas sendiri ya. Jadi kalau torsinya pas seperti ini, nah dia akan kencang ya dengan sempurna ya. Mudah saja kawan. Lagi ini feelsnya sangat enak ya. Berbeda dengan model rekornya, terutama bagian ini terasa lebih halus, lebih empuk. Kemudian speedernya perpindahan dari model rekornya juga sangat halus ya, sangat smooth. Jadi wajar saja kalau memang di OP itu bisa bilang aspek tinggi dari auto ya, terutama di kode seperti ini, mulai dari bor, gaji, dan lain-lain ya. Mudah saja kawan. Satu lagi terakhir, effortless sekali ya. Untuk baterainya masih 3/4-nya ya, masih 3 titik atau 3 bar. Setelah saya gunakan tadi untuk mengebor besi dengan menggunakan hole saw dan juga mata bor 10 mili ya. Nah, ini dia hasilnya ya. Segini banyak, tidak memakan waktu yang cukup lama. Speednya di speed 2, kemudian torsinya di torsi 5 ya. Oke, lanjut ke pekerjaan kayu. Nanti akan saya coba untuk memasang skrup, kemudian memasang deck screw, dan terakhir nanti mengebor dengan menggunakan auger bit ukuran 3/4 atau 20 mm. Oke, untuk speednya tetap di speed 2 ya, kemudian torsinya saya maksimalkan di 12 ya. Oke, kita coba. Wow, mudah sekali ya kawan, luar biasa tenaganya. Ini speed 2, mantap ya. Torsi 12 sangat bagus. Gila ya torsinya, memang BOP ini. Ini kerjanya saya bantu ya, lumayan keras untuk menyebabkan bahasa tenaganya terasa sekali kawan. Mantap ini. Gila ya. Gila ini. Sekali ya. Sekali lagi, effortless sekali ya. Lanjut ke back screw. Kita ganti dulu matanya ke mata untuk back screw ukuran 10 mili ya. Untuk speednya kita ganti ke speed 1, kemudian modenya kita ubah ke mode drilling ya. Kita mulai. Speed 1 ya. Mudah saja. Gampang sekali ya. Effortless sekali ya kawan. Yang mantap ini caranya. Untuk performa tidak perlu dilakukan lagi ya. Back screw panjang 4 atau 10 cm. Mudah saja. Padahal kita kerjanya ini kayu yang kita keraskan lumayan ya. Mantap ya. Oke, lanjut ke
melubangi dengan menggunakan auger bit ukuran 3/4 inch atau 20 mili ya. Panas dong. Untuk modenya masih sama ya, di mode drilling, kemudian speednya di speed 1. Oke, kita mulai. Mantap. Gampang saja ya kawan. Mantap ini. Satu ke atas ini. Ini effortless sekali ya. Tidak saya tekan sama sekali. Mantap. Satu lagi sebelah sini. Mantap ya. Gila ini tenaga dan torsinya luar biasa ya. Mantap. Dan ini dia hasilnya tadi untuk penyetrupan ya. Tidak ada masalah sama sekali. Kemudian untuk memasang deck screw juga sama, tidak ada masalah. Torsi dan tenaganya sangat terasa ya. Kemudian untuk mengebor dengan menggunakan auger bit juga sama, hasilnya sangat memuaskan ya. Tenaga dan torsinya sangat terasa. Oke, setelah ini lanjut ke mengebor beton dengan menggunakan mata bor 10 mm. Untuk modenya kita ganti ke mode impact atau mode hammer, kemudian speednya kita ganti ke speed 2 ya. Oke. Mudah sekali ya kawan, tidak ada struggle sama sekali ini untuk mengebor tembok. Mantap ya. Mantap, mantap. Satu lagi. Mantap ya. Kita bor 10 mili. Dan kerjanya beton dan ketebalan kurang lebih 5 cm ya. Ini dia hasilnya. Untuk pekerjaan beton tidak ada apa-apanya sama sekali ya, cukup mudah. Tenaga dan torsinya luar biasa ini ya. Tidak ada loss power atau loss RPM sama sekali, mudah saja ya tadi ya, langsung tembus. Oke, itu tadi hasil dari rangkaian pengetesannya ya. Secara performa ini sudah bisa dikategorikan heavy duty ya, walaupun daya baterainya hanya di 12 volt. Di pekerjaan mengebor flat bar dengan tebal 10 mm tadi, hasilnya sangat memuaskan. Torsi dan tenaganya sangat terasa sekali ya kawan. Begitu juga dengan pekerjaan kayu dan juga pekerjaan beton. Hasilnya sangat baik dan memuaskan. Untuk feels-nya terasa sekali kalau ini memang barang premium ya. Ergonominya baik, kemudian bobotnya juga ringan, dan yang penting power dan torsinya besar. Dari saya ini sangat recommended untuk pekerjaan ringan, pekerjaan menengah, sampai pekerjaan berat. Untuk build quality-nya ini sangat baik sekali ya kawan. Flawless, dari pemilihan bahan sampai finishingnya juga tidak main-main ya kualitasnya. Dari segi harga menurut saya ini sudah pas ya. Nominal tinggi yang kalian bayar terjawab dengan kualitas material premium, performa yang bagus, ergonomisan yang baik, serta tenaga padat di bodi yang sangat ramping dan juga ringan. Dan yang paling penting, pasti keawetannya. Jadi kalau kalian mau investasi di alat kerja, brand Milwaukee ini bisa jadi pilihan. Untuk link pembeliannya silakan klik di pojok kiri bawah atau cek link pembelian di deskripsi. Cukup sekian video review dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.